Kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini yang Tuhan berikan kami hidupkan. Pernyataan Tuhan selalu nyata dan menyembuhkan, sehingga iman dan pengharapan kami yang tertuju kepada Allah yang hidup, Allah yang tidak sama dengan Allah yang lain, Allah yang menjadi raja dalam kehidupan kami, sehingga layak kami ditinggalkan sebagai Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh melewati hari-hari kami ya Bapa. Jika pada hari ini adalah hari Sabat untuk kami menguduskan nama Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada kami sehingga pada saat ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semuanya karena oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh menyenangkan Engkau dalam pujian penyembahan kami pada saat ini ya Bapa. Inilah Tuhan ucapan syukur kami sebagai umat yang telah Tuhan berkati dalam hidup kami ya Bapa. Sepanjang hari Tuhan Engkau tidak pernah melepaskan kami. Tangan kasih-Mu selalu mengalir memenuhi kehidupan kami ya Bapa. Kami merasakan tuntunan kuasa-Mu ya Bapa. Kami merasakan pertolongan Tuhan. Kami merasakan kesembuhan dari Tuhan dan juga pemberian dari Tuhan. Sungguh luar biasa Bapa Engkau bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan sukacita-Mu ya Bapa. Dan kami mengalami hadirat Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga saat ini Tuhan kami mau mengagungkan Engkau ya Bapa. Mari Tuhan Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang ambil bagian pelayanan pada saat ini ya Bapa. Biarlah urapan dan tempat yang maha tinggi menjadikan hamba-Mu Tuhan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih kami yang ada juga Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah hidup kami juga boleh menjadi berkat. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Mari Tuhan Engkau lawan mereka. Engkau berkati mereka ya Bapa. Dan biarlah untuk hari mendatang mereka boleh bisa bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan saat kami beribadah memuji memuliakan nama-Mu, ada satu oknum yang tidak senang dengan ibadah kami. Kami bersatu hati kami mengatakan tolak segala kuasa setan iblis pergi dari ruangan ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan bungkus kami ya Bapa. Biarlah hidup kami boleh menyenangkan Tuhan oleh pujian penyembahan kami saat ini. Dan kami terus bersyukur Bapa. Tuhan baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa kami untuk ibadah kami pada saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Awal pertengahan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Ayo silakan untuk duduk. Ada sukacita saudara? Amin. Belum semuanya. Ada sukacita saudara? Luar biasa. Jangan lihat pada dirimu saudara, tapi pandang kepada Yesus pagi hari ini. Saudara mau dipulihkan, pandang kepada Yesus. Amin. Haleluya. Kita bersiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan pagi hari ini. Kita akan pujian kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya. Memiliki
Haleluya. Mari kita berdoa yang dulu. Amin. Haleluya.
berdoa dan berdoa terus, cari terus Tuhan. Tuhan melakukan sesuatu di hidup saudara. Karena kita percaya, kalau kita berserah, kalau kita berdoa kepada Tuhan, hal yang tidak kita pahami, Tuhan sediakan untuk kita saudara. Haleluya. Mari persiapkan hatimu, kita mendengarkan kebenaran Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan saudara. Jangan pernah tinggalkan Tuhan saudara. Karena Tuhan itu sungguh indah. Tuhan itu sungguh luar biasa saudara. Apa yang kita pikirkan, Tuhan bisa sediakan bagi kita. Ketika kita merasa kita tidak mampu, Tuhan memberikan kita jalan keluar saudara. Haleluya. Haleluya. Kata pujian kita bagi Tuhan. Apa kau membela seruan hatiku? Haleluya.
Tuhan kami naikkan di hadapan Bapa. Pada pagi yang indah ini Tuhan kami umat-umat-Mu Bapa untuk hadir memuji dan meninggikan nama Bapa. Sebab Engkau Tuhan yang menjunjung di atas hidup kami Bapa. Tuhan, dalam beberapa pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Bapa, biarlah menjadi pujian yang kami naikkan untuk berbau rupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Hukum-hukum hamba-Mu memberikan doa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat itu, waktu dan tempat dan saran pada hambanya. Baik, shalom. Shalom semuanya. Sehat ya? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Beruntunglah orang-orang yang datang pada hari ini. Amin. Ya, termasuk saudara kita juga ya. Kalau kita boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Juga beruntung saudara karena kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ya saya akan membawakan firman Tuhan. Ya, saya ambil dari kitab Ulangan ya. Coba dulu. Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa minggu bahkan bulan terakhir ini, selalu yang saya sampaikan masih ada kait terus ya. Masih ada kaitannya terus. Karena ini penting bagi kita sebagai orang percaya supaya kita mengerti panggilan kita sebagai orang percaya itu apa. Ya, kita mungkin tahu, kita mungkin mengerti panggilan saya itu apa sih, kita tahu. Nah, hari ini secara spesial juga saya mau bahas ini saudara. Saya mau sampaikan tentang mendidik dan mempersiapkan generasi. Ya, mendidik dan mempersiapkan generasi. Dari kita Ulangan, ini saya salah ketik ya, Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, Bapak Ibu saudara semua juga saudara, ini penting bagi kita sebagai orang percaya, bahkan generasi yang ada saat ini. Kita punya generasi yang di bawah kita. Kita punya anak, kita punya cucu, cicit, dan lain sebagainya. Nah, sebagai generasi yang hadir pada saat ini, yang berada pada saat ini, bagaimana kita mempersiapkan generasi-generasi kita? Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9, kita akan baca ya, kita akan baca bersama-sama. Kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Sudah ketemu semuanya? Saya akan baca dari ayat 1, Bapak Ibu Saudara, kemudian lanjutkan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. 2, 3. Janganlah kamu menambahin apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. 2, 3. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. 2, 3. lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akan dididik di mata bangsa-bangsa. Segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan tanpa berdiri.
Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita. Setiap kali kita memanggil kepadanya, 2, 3. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan kau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semua itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Haleluya. Nah, saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, ya, kalau saya kutip saudara, ketika Musa mengingatkan kepada bangsa Israel, generasi tua pada waktu itu, terutama adalah di dalam ayat, yaitu ayat 5 dan 6. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan-peraturan kepadamu yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi apa yang dia terima dari Musa, yang dia terima dari Tuhan, diteruskan lagi kepada bangsa Israel, supaya kamu melakukan di negeri di mana kamu akan memasukinya. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan di sana, saudara? Secara garis besarnya adalah, ingatlah ketetapan dan peraturan Tuhan dan lakukan dengan setia. Itu yang disampaikan Tuhan kepada generasi tua pada waktu itu. Yang kedua, jangan lupakan apa yang telah Tuhan lakukan. Apa yang dilakukan Tuhan? Banyak perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Israel. Pertolongannya semenjak keluar dari Mesir hingga selama di padang gurun, banyak perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, selanjutnya, beritahukanlah semuanya itu kepada anak cucumu, kepada anak cicitmu. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum umat Israel memasuki tanah perjanjian, sebelum bangsa Israel memasuki babak baru hidup di tanah perjanjian atau tanah Kanaan, Musa kembali mengingatkan umat Israel tentang apa? Apa yang harus mereka ajarkan kepada anak-anak mereka. Apa yang harus mereka sampaikan kepada anak-anak mereka. Mungkin kalau kita yang sudah tua, apa yang saya diajarkan kepada anak-anak saya? Apa yang akan saya sampaikan kepada cucu saya, teman saya, mungkin kakak dan lain sebagainya. Nah, Musa betul-betul mengingatkan apa yang pernah diajarkan. Ingat apa yang pernah saya ajarkan. Bisa jadi orang lupa, ya. Apa yang pernah Tuhan lakukan, sampaikan pada mereka. Lakukan dengan setia, kemudian beritahukan. Ini loh yang diajarkan oleh Tuhan melalui Musa. Ini loh peraturan hukum Tuhan yang disampaikan oleh Musa yang kita terima dari Tuhan. Banyak perbuatan Allah yang betul hebat dan luar biasa. Termasuk kita, saudara. Saya boleh ada sebagaimana ada saat ini, semua karena Tuhan. Ya. Saya bersyukur, saudara. Waktu yang sangat mepet hari kemarin, saya perkirakan pulang dari Palangkaraya adalah semalam minggu. Artinya kita nggak sempat latihan. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita berangkat dari sana jam 11 malam dan sampai di sini kita jam 11 pagi. Artinya apa? Ada waktu. Oh, ini luar biasa. Karena saya hitung-hitungan sampai saya bilang sama Bu Ade, Bu, kita nggak bisa latihan itu. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ini perbuatan Tuhan. Pikiran saya seperti itu, tapi pikiran Tuhan rupanya beda. Puji Tuhan, saudara. Bahkan saya sempat menghubungi tukang AC, Pak, tolong AC satu ini dipasang. Puji Tuhan, 3 jam, 4 jam selesai pasang AC. Nah, ini saudara. Perkiraan saya udah hubungi tukang AC pada waktu itu, hari Senin saja, saya bilang. Karena saya masih di Palangkaraya, tapi oleh pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan, itu rupanya Tuhan lebih mempercepat lagi waktu Tuhan, selalu dia terbaik. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan, ini dong. Bangsa Israel pada waktu itu, apa yang sudah dia terima, peraturan hukum Tuhan, ketetapan, sampaikan kepada anak cucumu. Jangan kau diam saja. Ya. Beritahukan kepada anak cicitmu supaya mereka mengerti.
Ya, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, beritahukan pada generasimu, ya. Generasi itu seperti ujung tombak. Kita mau arahkan kemana tombak itu? Ya, kita untuk apa kita punya generasi itu? Ini penting, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Ada sebuah ungkapan begini, saudara. Ya. Tidak bisa muncul. Oh iya, puji Tuhan. Mereka yang tidak mau belajar dari masa lalu, mereka yang tidak mau belajar dari masa lalu akan mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Masa lalu mungkin ada kesalahan, tetapi karena nggak mau belajar, nggak mau berubah, ya itu terjadi lagi. Kenapa? Dianggapnya benar. Saya mengalami banyak masalah persoalan. Bukan hanya persoalan, bahkan saya juga sering jatuh di dalam dosa, sering jatuh di dalam hal-hal yang tidak benar. Tapi saya belajar, ternyata hal yang pernah saya lakukan pun adalah tidak benar. Dan saya ingin berubah. Tentu ini perlu proses, ini perlu waktu. Semua saya lakukan demi apa? Untuk diri saya sendiri. Juga untuk generasi saya tentunya, generasi kami. Saya punya anak, saya punya cucu. Intinya adalah sebagai generasi yang hidup saat ini, bagaimana melakukan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Ya. Kalau dulu salah, ya sudah, sekarang berubah. Nah, orang yang tidak mau belajar dari masa lalu akan mengulang kesalahan yang sama. Bagaimana kalau hal ini dilihat oleh anak cucu kita? Orang yang menyimpan kepahitan di masa lalu, saudara. Ya. Orang yang menyimpan kepahitan di masa lalu akan membuat pahit orang-orang di sekitarnya. Kalau kita mengalami kepahitan demi kepahitan di masa lalu dan kita simpan, itu akan terkontaminasi pada anak cucu kita, kepada generasi kita. Kalau kita tidak segera membuangnya atau memotongnya, sudah akarnya itu potong saja, buang saja. Kalau tidak segera dibuang, akan menjadi masalah bagi generasi-generasi kita. Artinya, anak-anak kita, cucu kita, cicit, buyut kita akan melihat kenapa ini orang tua kok menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Orang yang menyimpan kepahitan, kalau tidak segera dia potong dan hentikan, akan terus seperti itu. Ujung-ujungnya rugi sendiri. Rugi sendiri. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, bisa menular kepahitan itu. Kalau tidak segera kita pangkas, tidak segera kita potong. Cukup sampai di orang tua saja. Cukup sampai di kita saja sebagai orang tua, supaya anak cucu kita tidak mengalaminya. Mereka mengalami hal-hal yang manis saja. Selesaikan saja. Ya. Jangan sampai generasi kita mengalaminya. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kehendak Tuhan kepada manusia untuk hidup bagi kemuliaan itu, ya, manusia untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan itu tidak hanya berlaku bagi generasi tua saja. Mungkin ada orang yang berkata itu kan hanya untuk generasi saya saja, sudah anak cucuku nggak penting, nggak perlu, ya. Kadang orang-orang putus asa sampai seperti itu. Manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk satu generasi, tetapi adalah dari generasi ke generasi, dari setiap generasi tua hingga sampai ke generasi muda, bahkan generasi-generasi berikutnya. Nah, ini saudara semua yang diberkati oleh Tuhan. Gak cukup panggilan kita sebagai orang tua hanya berkata cukup sampai generasi saya saja, sudah. Kalau kita mengalami kepahitan, kita mengalami masalah, ya. Tapi jangan sampai kita putus asa lalu lupa panggilan kita sebagai orang tua atau generasi tua atau generasi saat ini. Dan tanggung jawabnya, saudara. Ya. Tanggung jawab menyiapkan generasi ada di pundak orang tua. Ya.
Mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana generasi-generasi kita ini? Kalau kita tidak peduli dengan anak kita, gak peduli dengan cucu kita, gak peduli dengan buyut kita, mau dibawa kemana coba? Ada di pundak kita, ada di pundak generasi yang ada saat ini. Mungkin generasi kita saya juga masih ada bersama-sama dengan kita, tapi sudah sejauh mana? Firman Tuhan yang kita baca tadi, Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9, kalau kita cermati saudara, memperingatkan supaya para orang tua itu tidak lalai mendidik anak-anaknya. Kan sudah dikatakan, beritahukanlah itu kepada anak cucumu dan cicitmu. Firman Tuhan ini mendidik orang tua supaya dia tidak lupa. Sebab kalau sampai orang tua itu lupa, bahaya generasi kita, bahaya anak-anak, bahaya anak cucunya. Sekarang mari kita lihat saudara, kita lihat diri kita sendiri. Generasi seperti apa yang sudah kita siapkan? Generasi muda apa yang sudah kita bawa kepada Tuhan? Coba bayangkan, saya sudah tua, bapak-bapak sini semuanya sudah tua. Kalau kita ini di hari ini dipanggil Tuhan bersama-sama, siapa generasi kita? Mengerikan saudara. Tentu kita ingin generasi kita, tapi pertanyaannya, sudah ada persiapan apa belum? Sudah kita didik mereka apa? Belum. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, adakah kita memikirkan generasi-generasi kita saat ini? Adakah kita memikirkan anak-anak kita saat ini? Pak, sudah Pak, tapi memang anak saya itu seperti ini, cucu saya seperti ini, mau dibilang apa? Saudara semua dikasih oleh Tuhan, masing-masing orang itu punya cerita. Ya, masing-masing punya orang punya memiliki masalah sendiri-sendiri. Tetapi panggilan kita tidak pernah berubah. Menyiapkan generasi, membangun generasi, mendidik generasi, itu adalah tugas kita saat ini. Ya. Tuhan itu mengaruniakan anak kepada kita sebagai orang tua ke dalam keluarga. Itu untuk dirawat, dididik, dibesarkan. Di samping hal-hal jasmani, ya, di samping hal-hal sekuler, hal-hal dunia, orang tua juga bertanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan rohani mereka. Tapi yang terjadi apa sekarang ini? Orang tua sebenarnya tahu bahwa tanggung jawab adalah membesarkan anak, mendidik anak, kemudian juga merawat mereka. Tetapi sejauh mana? Apakah hal jasmani saja? Di mana lalu kemudian adalah hal-hal rohani? Karena banyak saudara orang-orang hari ini, generasi tua saat ini, mereka itu hanya konsen kepada hal-hal jasmani pada anak-anaknya. Mereka cenderung mempersiapkan hal-hal jasmani. Mereka cenderung mempersiapkan harta, pemenuhan pendidikan, pemenuhan, oh nanti kalau aku mati, anakku sudah punya harta yang banyak sekali. Orang tua cenderung seperti itu, tidak memikirkan untuk hal-hal rohani anaknya, abe sekali dengan hal-hal rohani anaknya. Orang tua kurang memperhatikan kebutuhan rohani mereka. Seperti apa? Menanamkan prinsip-prinsip Alkitab. Ini loh ajaran firman Tuhan, ini loh ajaran Alkitab. Ini yang boleh, ini yang tidak. Jarang menanamkan yang namanya atau mengajarkan firman Tuhan atau memberikan keteladanan hidup bagi anak-anak mereka. Hari-hari ini saudara, sering kita jumpai pada orang tua dengan berbagai alasan, ya, dengan berbagai memanjakan anak-anak dengan berbagai materi.
Anak perlu ini kasih. Anak perlu ini kasih. Karena ada. Sebenarnya ketika anak perlu seperti itu, boleh, tapi nanti kamu ibadah ya. Nanti yang penting kamu nanti mau ke gereja, kasihkan ini, bapak akan belikan, mama akan belikan. Tidak ada kita pancing seperti itu, saudara. Jangan sampai kita memberikan tapi anaknya tidak punya tanggung jawab. Ya. Orang cenderung sering memanjakan hal-hal dengan materi, hal-hal dunia saja. Kalau mereka beranggapan apa? Oh, kalau anakku nanti saya belikan yang namanya HP, yang namanya saya belikan laptop, yang saya belikan motor, saya belikan mobil, itu anak akan bahagia. Ini kadang-kadang yang sering terjadi. Itu akan membuat anakku senang. Itu akan membuat anakku bahagia. Tapi semua sampaikan saudara, itu sementara. Itu sementara saja. Sebenarnya tidak salah kalau orang itu memperhatikan anak-anak mereka dengan pekerjaan mereka, dengan apa yang mereka butuhkan, persiapan mereka, masa depan mereka, tidak salah. Itu benar. Tetapi jangan abai dengan kebutuhan rohani. Ini berhubungan dengan kehidupan kekal, kehidupan dengan nanti setelah kita mati. Sekali lagi saudara, tidak salah orang tua memperhatikan kebutuhan anak-anak dengan kebutuhan jasmani. Tetapi juga tidak benar jika orang tua tidak memperhatikan atau abai terhadap kebutuhan rohani anaknya. Mungkin dia merasa tidak membutuhkan, aku tidak butuh lagi hal rohani, tapi kita beritahu ini kebutuhan. Ini penting bagi anak-anak kita. Perhatikan Musa dengan umat Israel. Betul-betul diwanti-wanti kepada orang tua, pada orang tua Israel. Lakukan hukum itu, ketetapan itu, peraturan itu dengan setia. Ya. Apa itu yang Musa dan umat Israel? Apa saja? Saudara semua dikasih. Musa berpesan kepada orang Israel, taati perintah Tuhan, taati perintah Allah. Jangan tambahi, jangan kurangi. Nah, ini masalahnya. Banyak orang tua kadang-kadang juga memberi pengertian, tapi banyak dikorting, dipotong. Saudara semua dikasih Tuhan. Ajarkan sepenuhnya, maksudnya adalah demikian. Ya. Jangan kurangi, jangan juga lebihi. Sudah apa adanya, ajarkan saja. Lakukan, taati perintah atau hukum Allah itu, jangan korting, jangan tambah. Ya. Yang kedua, apa yang boleh disampaikan? Tuhan itu sampaikan kepada anak cucu kita ya, orang saya pada waktu itu. Tuhan itu dekat kalau kita minta tolong kepadanya. Nah, diajari. Oh iya, itu ada generasi kita. Saya waktu berdoa Tuhan itu dekat. Cerita kepada anak kita. Tapi kalau nggak berdoa ya jauh. Nah, begitu. Makan nasi membuat kita kenyang. Betul ya? Makan firman Tuhan membuat kita tenang. Nah, gitu. Tenang, saudara. Dekat dengan Tuhan membuat kita tenang. Hatiku tenang, berada dekat. Nah, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Apa selanjutnya yang dikatakan lagi oleh Musa kepada orang Israel pada waktu itu? Tuhan Allah itu membinasakan orang yang mengikuti Baal, Peor, orang-orang yang menyembah Allah yang tidak benar. Tetapi Tuhan Allah memberi hidup bagi mereka yang berpaut kepadanya, yang tinggal bersama dengan Dia. Oh, ini kita ceritakan. Anak-anakku, itu ada dulu ceritanya seperti ini. Mereka yang menyembah bukan Allah dibinasakan, dipunahkan. Tapi mereka yang berpaut kepada Tuhan dipelihara oleh Tuhan.
Nah, ada apa? Ada kesaksian dari orang tua yang disampaikan kepada anak-anak mereka. Kalau hari ini mungkin saudara ada orang yang melihat dan kita berkata, oh itu gara-gara itu mereka mengalami seperti ini. Tapi saya mau katakan saudara, kita lihat dalam Alkitab saja ya, apa yang dialami. Karena begini, apa yang kita lihat sekarang ini kadang-kadang tidak seperti yang kita pikirkan. Orang yang kita benci, atau orang yang tidak senang dengan kita, ya, orang yang tidak senang dengan kita, ketika kita mengalami masalah begini, dia akan berkata begini, itu Pak Mari lagi mengalami hukuman. Coba saudara lihat saja. Ketika orang tidak senang dengan saya, ketika saya mengalami masalah, itu Pak Mari sedang dihukum oleh Tuhan. Betul. Ya. Sama dengan orang miskin. Ketika mereka lagi mengalami masalah, dia bilang apa? Itu dia lagi dihukum oleh Tuhan. Tapi ketika orang kaya yang mengalami masalah, apa dikatakan? Ketika mengalami masalah, kamu lagi mendapatkan ujian. Beda. Oleh sebab itu, mari kita lihat dalam kita kembali kepada firman Tuhan. Makanya selalu saya bilang, ajarkan apa yang pernah saya ajarkan, sampaikan kepada anak jujur. Tuhan Allah itu memberi hidup bagi orang yang tinggal bersamanya. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Allah, pasti akan pelihara. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Jadi tidak bisa sendiri, memang agak bermasalah ya saudara. Baik. Nah, bisa tampilkan slide berikutnya itu. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Mari kita buka dalam 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Ya, pasal 3 ayat 10. Tolong dibaca saudara. Kita tolong satu orang bisa baca. 1 Samuel pasal 3 ayat 10. Iya, 1 Samuel pasal 3 ayat 10, begini firman Tuhan. iya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Iya. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Nah, ya terima kasih Pak. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini kan kendaraannya Tuhan. Generasi sekarang ini kendaraannya Allah. Tugas kita itu membawa anak-anak kita supaya sampai pada tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Tidak ada kata terlambat, saudara. Tidak ada kata terlambat untuk hal yang ini. Untuk menyampaikan, membawa generasi Samuel ini. Kenapa, saudara? Samuel, ketika Tuhan berbicara, dia berkata, Tuhan, aku mendengar. Samuel yang pada waktu itu masih kecil, Tuhan berbicaralah, aku mendengar. Samuel dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini Tuhan mendengar. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, Hana pada waktu itu membawa Samuel anaknya kepada Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya sudah, bagaimana dengan kita? Kalau Samuel ada kebenaran ketika dia diberitahu dia kebenaran. Sekarang coba lihat, banyak anak-anak muda sekarang kalau diberitahu dia malah iya. Dia malah ngomong, dia malah kata dia tidak mau mendengar, diabaikan sama sekali. Ada salah satu orang di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9. Kisah
Kisah Para Rasul. Iya, puji Tuhan, sudah. Iya, terima kasih. Iya, lanjut. Iya. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9, saya mau bacakan. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah karena ia diangkat. Ketika itu ia diangkat orang yang sedang mati. Eutikus lagi mendengarkan khotbah Paulus, ngantuk, jatuh dari jendela dan mati. Anak-anak sekarang didengar apa dikasih tahu juga kadang mendengar demikian. Eutikus ini mungkin kelamaan ini. Oh, ini Paulus ini khotbah kok lama sekali sih. Ngantuk aku Pak Paulus, jatuh dari jendela mati dia. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Tapi kemudian didatangi oleh Paulus ini. Oh, dia belum mati. Nggak jadi mati. Ya, baca juga kalian berikutnya. Hidup. Nah, gambaran generasi-generasi yang seperti itu. Dikhotbahi, dikasih tahu, merasa lebih pintar. Banyak orang yang mengakui tidak tahu tapi malu. Dia itu sebenarnya nggak tahu, tapi karena malu mengakui, ngeyel. Dia berasumsi sendiri, dia berpendapat sendiri. Sebagai orang percaya, sering saya katakan, setiap omongan, setiap apapun yang kita lakukan, dasari dengan firman Tuhan. Supaya tidak dengan asumsi kita sendiri, pengertian kita sendiri. Nah, kejadian di Alkitab benar kan? Orang ada khotbah, bukannya didengarkan, ngantuk. Seperti Eutikus tidur gitu. Sedangkan Samuel, dia menjadi generasi yang mau dengar Tuhan berbicara, hamba-Mu ini mendengar. Saya juga menyadari saudara, kadang-kadang saya betul juga panjang itu semuanya. Sekarang coba saya koreksi, saya mencoba secepatnya. Tapi juga harus jelas. Saya takutnya banyak Eutikus. Ya. Lihat belakang sampai saudara, Eutikus atau bukan. Dikhotbahi ngantuk, tapi kalau begadang sampai malam. Apa masalah? Selanjutnya saudara, tidak heran kalau hari ini banyak orang tua yang gagal, tidak gagal, tapi mereka ada anak-anak kita kadang-kadang mereka juga tidak menjadi anak yang baik. Di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, demikian firman Tuhan. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Allah atau perbuatan yang bagi orang Israel. Tidak tahu. Ketika Yosua mengumpulkan, ini rupanya ada satu generasi nggak ngerti Tuhan, nggak kenal Tuhan, bahkan nggak tahu apa yang disampaikan, apa yang dilakukan Tuhan pada waktu itu. Kira-kira masalahnya apa? Apakah mereka tidak mau dengar-dengaran, atau karena orang tua mereka tidak mendengar, tidak menyampaikan? Ya. Bingung ini Yosua melihat kok ada generasi seperti ini, sedangkan Musa sudah berpesan orang tua menyampaikan. Ada tumbuh satu generasi nggak ngerti apa-apa tentang Tuhan Yesus, nggak kenal kalau hari ini siapa Allah dan sebagainya. Ada generasi seperti ini. Sesudah semua keturunan meninggal, para orang tua itu meninggal, muncullah keturunan baru tidak tahu tentang Tuhan dan yang dilakukannya bagi Israel. Haleluya, ini mengerikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini fakta. Ternyata di Alkitab ada satu generasi yang tidak mengerti, tetapi ini dari jangan jadikan contoh.
Pak, itu di Alkitab saja kan ada. Jadi sekarang kalau ada juga nggak apa-apa. Kembali lagi saudara, panggilan kita. Tuhan menciptakan manusia hidup dalam kemuliaannya adalah bukan untuk satu generasi saja, tapi dari generasi ke generasi. Dan apa yang terjadi? Kekalahan demi kekalahan dialami oleh Israel. Gara-gara apa? Tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, tidak mau perbuatan besar. Allah yang dibuat oleh pada waktu itu. Tidak ngerti. Kekalahan demi kekalahan sudah dialami. Maka nanti pasal 2 ayat 1 Bapak Saudara boleh baca itu. Kekalahan demi kekalahan. Ya. Yang kedua, 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai dengan 36. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Di sini bercerita tentang Imam Eli yang gagal mendidik anak-anaknya. Seorang imam, seorang pemimpin gagal mendidik anak-anaknya. Siapa mereka? Hofni dan Pinias. Anak-anaknya Imam Eli berkelakuan tidak terpuji, tidak mengindahkan Tuhan. Gambaran daripada orang-orang yang kurang ajar, yang dursila pada waktu itu. Bayangkan saudara, kalau generasi-generasi menjadi seperti itu, apa yang akan terjadi dengan pelayanan ke depan, dengan masa depan daripada misi-misi gereja? Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang coba lihat generasi berikut ini saudara. Ada satu generasi yang juga berhasil. Abraham berhasil kok dia mendidik Ishak, anaknya. Ishak berhasil kok mendidik Yakub. Jadi dari kakek, bapak kemudian anak. Ini nyambung ini Abraham, Ishak, Yakub. Ada. Jadi kalau kita perbandingkan kita dengan orang-orang yang gagal, itu mungkin akan membuat alasan bagi kita, aku gagal juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kita melihat Abraham, Ishak dan Yakub bisa jadi bapak orang beriman. Itu harus menjadi contoh bagi kita. Saya sangat diberkati oleh kesaksian daripada Seri Simorangkir. Di dalam kuburannya, di kuburan ayahnya dia tulis apa? Sang juara iman. Seri Simorangkir. Dia bersaksi dulu gak kenal Tuhan. Aku bekerja secara sekuler, tapi aku bekerja karena bapakku gembala. Aku semua persembahkan untuk bapakku, tapi dia gak pernah ke gereja. Tapi oleh kehendak Tuhan akhirnya menjadi spiritual singer, menjadi penyanyi rohani. Dan kesaksian dia apa? Di kuburan bapaknya dia tulis apa? Sang juara iman. Artinya apa? Orang tuanya telah mewariskan hal-hal iman yang baik. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, 2 Timotius pasal 1 ayat 5. 2 Timotius pasal 1 ayat 5 itu berbicara tentang siapa? Louis, Eunike, kemudian adalah Timotius. Ah ini saudara. Louis, Eunike, Timotius. Nyambung ini semuanya. Dari neneknya, ibunya, kemudian sampai Timotius. Mewariskan itu semuanya. Bagus, nah inilah di dalam Alkitab yang perlu kita contoh. Orang tua kalau nggak baik, sudah nggak usah dicontoh. Ya. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan. Pertanyaan kan lalu bagaimana caranya? Kan seperti itu. Jadi teladan bagi anak-anak kita. Jadi teladan bagi anak-anak kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengajar, telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kata kunci di sini apa? Mengikuti. Timotius mengikuti Paulus. Artinya Paulus memberikan teladan yang baik. Orang mau menganggapnya jelek,
itu urusan mereka, itu pikiran mereka. Yang penting kita sebagai generasi tua saat ini berikan teladan yang baik, berikan contoh yang baik. Anak-anak yang tidak benar ya sudah kita tegur, jangan dibiarkan saja. Berikan teladan. Apa yang dicontoh oleh Timotius pada Paulus? Cara hidupnya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya di dalam memberitakan Injil atau menjadi pelayan Tuhan. Jadi kehidupan Kristen itu, saudara, itu tidak hanya dikenakan di depan umum saja. Ya. Sesuatu yang tidak kita kenakan di depan umum kemudian kita lepaskan di depan anak kita. Jadi seolah-olah kita di luar sana begitu hebat, tapi kemudian di rumah kita lepas ini kehebatan kita ini. Saya ibaratkan di luar sana saya pakai jas, tapi di rumah saya nggak pakai jas. Dikenakan di luar ya jangan dilepaskan pada waktu di rumah. Kekristenan tidak berlaku di depan umum saja, tetapi juga di dalam rumah. Ajari, berikan teladan yang benar, teladan yang baik. Bayangkan saudara, kalau anak-anak kita, generasi kita melihat kita sebagai orang tua ini, kita bisa menunjukkan ketaatan pada perintah-perintah Tuhan, maka mereka akan mengadopsi sikap kita. Betul ya, akan menjadi cara-cara kita. Tindakan kita, perkataan kita pasti akan menjadi. Oleh sebab itu, jaga perkataan, jaga sikap. Jaga. Kenakan kekristenan tidak hanya di luar, di rumah pun pakai. Rasul Paulus kan menasihati Timotius anak rohani. Ya. Kata kuncinya apa? Mengikuti Timotius itu, ikuti ajarannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, pendiriannya, diikuti itu. Coba kalau kita nggak sabar, kita nggak punya kasih, ya, cara hidup kita tidak benar, ajaran kita juga tidak benar, itu generasi kita juga banyak akan meniru itu. Oh, tadi di awal saya katakan, kepahitan masa lalu kalau tidak segera putus akan tertular itu kepahitannya. Orang-orang yang ada di kita akan mengalami kepahitan juga. Paulus hari-hari menyaksikan kehidupan Timotius hari-hari selalu menyaksikan melihat sikap-sikap Paulus. Jadi warisan itu tidak harus uang, warisan itu tidak harus harta, warisan itu tidak harus hal-hal dunia, tetapi juga karakter. Nah, kalau karakter kita baik, orang tua kita baik, anak-anak itu juga akan tiru. Yang kedua, tuntun anak secara pribadi datang kepada Tuhan. Ayo anak-anak kita datang kepada Tuhan, ayo kita beribadah, ayo kita memuji Tuhan. Bawa secara pribadi kepada Tuhan. Kita baca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 27 dan 28. Ya, tolong dibaca 1 Samuel pasal 1 ayat 27 sampai dengan 28. Mari 1 Samuel pasal 28 saja. 1 Samuel pasal 1 ayat 28. 1 Samuel ayat 1 Samuel 1 ayat 28. Iya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nah, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kepada Tuhan. Kalau sudah kita serahkan kepada Tuhan, ya sudah, itu sudah urusan Tuhan, aman, baik Tuhan. Nah, gitu. Jadi tuntun anak-anak itu datang kepada Tuhan. Bawa anak-anak itu datang kepada Tuhan supaya dia mengalami pribadi, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dituntun itu dibawa, diserahkan kepada Tuhan.
Selanjutnya itu terserah Tuhan mau dibawa kemana. Tapi percayalah apa yang sudah berada di tangan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Kenapa begitu saudara? Karena anak yang lahir dari orang tua Kristen belum tentu loh dia dari orang Kristen, betul apa betul? Ya. Belum tentu. Contohnya Imam Eli, anaknya Hofni sama Phineas itu juga digambaran daripada orang-orang yang berislam. Demikian juga orang tua yang beragama Kristen tidak secara otomatis mereka menjadi orang Kristen dalam arti yang sebenarnya. Mereka mungkin dari Kristen tapi sebenarnya melakukan enggak sebagai orang-orang yang Kristen. Anak-anak itu perlu dituntun, mereka nggak ngerti. Anak-anak itu perlu dibimbing karena mereka nggak ngerti, perlu dibina supaya ada hubungan, ada sesuatu yang dijalin secara pribadi antara si anak dengan Yesus. Nah, ini kalau anak-anak mengalami kan luar biasa, dia punya kesaksian yang hebat. Perlu anak-anak itu dituntun, diarahkan. Gak apa-apa, berikan HP juga gak masalah, tetapi juga dikontrol. Jangan sampai nanti diberikan HP lalu lupa Tuhan. Gak apa-apa nak, saya berikan HP ya. Tapi kamu harus ibadah. Nah, anak-anak akan punya tanggung jawab seperti itu. Anak akhirnya, oh iya, saya merasa diberikan oleh orang tua saya, papa saya, mama saya diberikan HP, mama saya kan tidak ibadah, kan saya mau ibadah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dari hubungan dan demikian saudara diharapkan apa? Sang anak ini berjalan dalam tuntunan firman Tuhan. Kalau anak kita tuntun, kita arahkan, dia akan berjalan ini sesuai dengan tuntunan Tuhan. Di samping itu, apapun godaan dan gelombang yang bertanya nanti, itu dia akan berpengaruh. Karena apa? Sudah mendengar firman Tuhan. Seperti Samuel, aku mendengar Tuhan berbicara kepada saya. Tidak seperti Inikus, dikasih khotbah ngantuk akan mati. Bapak sih khotbah lama-lama. Semua dikasih itu. Ya. Nah, ini anak-anak kalau dari tadi ini kita tuntun saudara, mereka akan mengerti. Oh iya ya, benar ini ya. Kalau ada masalah nggak goyah, karena apa? Pengertian tentang Tuhan sudah luar biasa. Kata firman Tuhan nggak begitu. Jadi kalau dia ngajak temannya, ayo hari Minggu misalnya ke sana, tapi nanti hari Minggu harus ibadah. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengatakan demikian. Kita pulangnya mengatakan demikian. Kuduskan hari Sabat, jangan tinggalkan persekutuan. Ngerti, akhirnya ngerti. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ya. Hari ini saudara, Tuhan menantikan kita. Tuhan tidak menunggu kita, ya. Dan anak-anak yang harus datang mendengarkan suaranya. Apapun kesalahan yang terjadi di masa lalu, saudara, tidak akan pernah bisa diubah. Sudah masa lalu. Yang salah tinggalkan saja, tinggalkan. Ya. Tetapi keputusan dan tindakan tepat hari ini terhadap anak kita akan mempersiapkan dan menentukan masa depan mereka. Tindakan hari ini yang kita lakukan akan menentukan masa depan mereka tentang rohani, yaitu rohani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mendidik dan mempersiapkan anak-anak generasi kita berikutnya itu dipercayakan kepada kita, ada tugas kita, dan itu mesti dimulai sejak dini, sejak awal mungkin. Ya, jangan tunggu nanti, Pak ini belum mengerti, dia belum mengerti ini supaya dia nggak ngerti dunia lain dulu, dia harus mengerti dari sekarang, seawal mungkin, ya, seawal mungkin. Ya kita perlu sabar, kadang-kadang anak diajar juga lucu-lucu begitu, ya. Ajari saja berdoa dulu. Nah ini untuk satu lagi firman, dua lagi firman Tuhan saudara, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan 7. Ini sudah sangat familiar ini telinga kita. Ya. Apa yang kuperintahkan kepada hari ini haruslah kau perhatikan. Kembali lagi, Musa ini berkata, Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan 7. Apa yang kuperintahkan kepada hari ini haruslah engkau perhatikan. Pada orang Israel berkata lagi, perhatikan ini para orang tua Israel, perhatikan
berulang-ulang. Mungkin anak itu sekali nggak mendengar, 2 kali nggak mendengar, 3 kali nggak mendengar. Sabar, nggak apa-apa. Sabar sampai kapan, Pak? Sampai Tuhan datang. Ya. Sabar sampai Tuhan datang. Ajar berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bicarakan saat kau duduk, saat kau berjalan, saat kau berbaring, saat kau bangun. Nah ini, jangan pernah bosan. Kalau bosan berbicara, mungkin mulutnya sudah berbuih, berbusa, anak nggak mendengar. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara anak nggak mendengarkan, berbicara dengan perbuatan, berikan contoh saja. Berbicara perbuatan bukan kita berkeras dengan dia, tidak. Berikan contoh yang baik. Berikan contoh. Kadang-kadang anak itu diperintah juga nggak mau. Tapi kalau kita memberikan contoh, dia akan meniru. Oh ya, orang tuaku adalah meniru. Orang tuaku adalah baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak anak yang tidak mau perintah, yang tidak mau diperintah. Tetapi ketika kita memberikan contoh, anak itu akan senang. Orang tuaku melakukan, aku juga akan melakukan. Ya, tadi yang pelatihan tadi. Yang kedua, Efesus pasal 6 ayat 4. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kembali lagi, selalu diberikan kata ajari dan nasihat Tuhan. Ya, tentang Tuhan ajarkan kepada mereka semuanya. Hari ini saudara yang dikasih berumur sudah 59, yang tahun ini 2024 ini. Saya tidak tahu kapan Tuhan panggil saya. Yang dalam pikiran saya, bagaimana saya mempersiapkan generasi-generasi nanti. Ya, jangan sampai kita tidak punya generasi. Bapak Ibu semuanya dikasih Tuhan. Inilah tugas kita, tugas generasi nanti, mempersiapkan, didik generasi, persiapkan generasi itu. Memuliakan Tuhan tidak berlaku untuk satu generasi saja, tapi dari generasi ke generasi. Ya, Tuhan Yesus memberkati dan untuk pemain musik maju ke depan. Mari saudara semua dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang tua, sebagai generasi tua saja betul-betul mengucapkan diri kita. Ya, kita tidak mencari apa-apa. Semua yang kita lakukan dari untuk Tuhan. Mungkin kita belum punya anak. Ya, mungkin kita belum punya keturunan, tetapi mari kita didik diri kita sendiri dulu. Kita ajari diri kita sendiri dulu. Musa pun juga berkata di dalam tadi di awal-awalnya apa? Orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Kalau orang tua sudah terbiasa dengan melakukan firman Tuhan, kalau orang tua sudah terbiasa melakukan kehendak Tuhan, itu nanti akan berakar di dalam dirinya. Dan saat sudah punya anak-anak itu pun akan mengikutinya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Sungguh benar Tuhan firman-Mu, di mana Kau berbicara kepada Musa dan Musa melanjutkannya kepada orang Israel bahwa mereka mesti untuk menjalankan ketetapan dan peraturan Tuhan. Dan untuk kami ajarkan kepada anak cucu kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu yang telah kami dengar ini Tuhan boleh menambah wawasan kami dan kami melakukannya. Bahkan Tuhan biarlah kami menyampaikan apa yang kami dengar. Kami tidak akan mengurangi dan kami tidak akan menambahi. Biarkan kami sampaikan seperti yang Tuhan perintahkan. Biarlah firman-Mu itu benar adanya senantiasa sampai pada generasi kami juga benar adanya. Dan apa yang telah Tuhan lakukan kepada kami, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan kepada kami, biarlah kami boleh saksikan kepada anak cucu kami. Boleh kami ceritakan kepada anak cucu kami sehingga mereka mengerti pada perbuatan-perbuatan yang besar yang telah Tuhan lakukan. Dan kami senantiasa boleh berkesaksian yang baik bahwa mereka yang mendengarkan firman Tuhan yang berpaut dan terikat kepada Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Mereka jauh